Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 27 yang beranggotakan Bagus Satrio, Nabil Omar Sarip, dan Diva Rasya Gabriela. Di sini kami akan menjelaskan website yang telah kami buat. Untuk penjelasan Sing In dan Sing Up akan dijelaskan oleh Diva Rasya Gabriela. Pada Diva Rasya Gabriela, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara ketika user akan melakukan sign in. Sebelumnya, ketika user akan melakukan sign in, user harus meregistrasi akun terlebih dahulu pada halaman sign up. Pada halaman sign up ini, user harus menginputkan username, nama, email, dan password. Kemudian user harus mengklik button sign up. Ketika user berhasil masuk ke halaman home, maka artinya registrasi berhasil. Untuk kasus registrasi gagal, ketika user melakukan registrasi tanpa menginputkan salah satu dari inputan, maka akan terjadi error sehingga user gagal melakukan registrasi. Ketika user berhasil melakukan registrasi, maka pada halaman sign in ini, user dapat melakukan login dengan menggunakan username ataupun email. Untuk kasus pertama, kita akan menggunakan username. Untuk kasus kedua, kita dapat menggunakan email. Baik, setelah processing in selesai, maka kita akan berada pada halaman home. Di sini kita akan mencoba untuk mengedit profile. Cara untuk mengedit profile pertama itu adalah mengklik button profile pada navbar. Setelah berada pada halaman profile, kita di sini akan coba untuk mengedit username dari username Nabil123 menjadi username Nabil1234. Email address-nya menjadi Nabil1234 juga. Kemudian namanya kita tambah Nabil Omar. Kemudian alamatnya kita ganti nomor rumahnya jadi 002. Kotanya kita ganti Palembang. Sama kode posnya kita ganti 12345. Oke, kemudian kita klik button update. Kita coba kembali ke home. Maka tampilan namanya akan berubah dan identitas lain juga akan berubah. Kemudian kita coba mengganti foto profil dengan kembali mengklik button profile pada navbar. Kemudian pada bagian sebelah kanan terdapat button change pic yang artinya button itu difungsikan untuk mengganti foto profil. Kita klik. Kemudian kita pilih foto yang akan kita ganti atau kita tambah. Open. Kemudian foto telah berganti. Coba kita kembali ke home. Nah, fotonya sudah berganti. Tampilan ini untuk yang penjelasan nama sama foto ke bawah lagi. Itu ada penjelasan about me yang kita isi tadi. Tapi about me-nya belum kita gantikan. Oke, sekian dari penjelasan edit profile. Selanjutnya saya serahkan ke Nabil Omar. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang perubahan database. Untuk perubahan database sendiri, di sini terdapat sedikit perbedaan dari field-field yang ada di tabel users. Di sini kita bisa lihat bahwa di tabel users sendiri itu
memiliki beberapa field seperti ID, username, name, email, password, kode tempat tinggal, kode pos, about me, alamat, dan profile pic path. Field username digunakan untuk menampung data username yang berukuran sepanjang 20 karakter. Untuk ID sendiri itu primary key dan dia auto increment. Untuk size-nya sendiri itu big integer dan unsigned. Untuk field name dia bisa mengandung 50 karakter. Untuk field email dia memiliki ukuran 40 karakter, password 255 karakter, kode tempat tinggal 100 karakter, kode pos 5 karakter, about me 255 karakter, dan profile pic path juga 255 karakter. Untuk field profile pic path sendiri, dia agak sedikit beda karena dia bisa mengandung data null, sedangkan field-field lainnya itu tidak bisa null. Sebagai gantinya, field-field lain itu ada yang dikasih default value agar user tidak harus mengisi datanya secara langsung. Untuk field kota tempat tinggal, dia memiliki default value Palembang, kode pos default value-nya angka 0 sebanyak 5 kali, dan about me-nya ini masih hover. Untuk field alamat, default value-nya seperti ini. Itu untuk database. Sedangkan dari sisi codingan sendiri, kita mulai dari halaman index. Dari kode halaman index, sendiri, ini hanya mengandung banyak kode HTML dan beberapa sedikit kode PHP. Di awal file index.php, di sini kita menginclude file checklogin.php dan memanggil sebuah function. Pada function checklogin, function ini digunakan untuk mengecek apakah user sudah login atau belum. Kalau usernya belum login, maka dia akan di redirect ke variabel ini yang jadi parameter. Kembali lagi ke halaman index.php. Jika kita scroll ke bawah, di sini ada sedikit kode PHP untuk mengecek apakah ada validation error. Session error ini akan diset pada halaman login.php yang akan kita jelaskan nanti. Dan untuk di bawah sendiri, itu sama saja seperti yang tadi, hanya saja berbeda sedikit karena session yang ini digunakan untuk register. Selanjutnya beralih ke halaman login.php. Setelah user mengklik button login dari index.php, di sini terdapat form yang mengarah ke file login.php dengan menggunakan metode post. Maka setelah user mengisi inputan yang ada di form login ini, inputan tersebut akan dikirim ke file login.php. Di file login.php, pertama kali kita di sini harus menjalankan session terlebih dahulu. Dan di sini kita menginclude database.php. Nanti akan kita jelaskan. Database.php ini sendiri terdapat sebuah variabel $db yang bisa kita gunakan. Dan nanti juga akan kita jelaskan. Di sini terdapat sebuah if statement buat mengambil user yang dari inputan yang ada di form login tadi. Sehingga query yang dimasukkan ialah select ID, password from users, where username sama dengan nilai username yang akan dimaksudkan ataupun email. Sehingga user bisa melakukan login menggunakan username ataupun email.
tidak hanya salah satu saja. Kemudian di baris selanjutnya terdapat kode untuk membinding parameter yang ada. Seperti bisa kita lihat di sini query-nya masih menggunakan tanda tanya, yang mana ini merupakan sebuah parameter yang harus dibind nantinya. Di sini kita melakukan binding parameter tersebut dengan nilai yang didapat dari form, sehingga kita menggunakan $_post di sini. Di mana SS di sini berarti bahwa tipe data yang kita binding tersebut ialah tipe data string. Di sini kita melakukan execute query tersebut. Di sini kita melakukan store result sehingga data yang didapat dari database tersimpan ke $statement. Di sini kita juga mengecek bahwa apakah query tersebut menghasilkan sebuah baris yang didapat dari database. Sehingga jika tidak ada data yang didapat dari database, maka di sini kita mengeset session error, yaitu incorrect username atau password, dan meredirect user ke halaman index.php, yang mana nanti session ini akan ditampilkan sebagai validation error di halaman index.php, yang nanti akan dicek di sini, di kode ini. Kemudian jika query tersebut menghasilkan sebuah baris, maka hasil dari database tersebut disimpan ke variabel $ID dan $password. Dan $statement fetch ini untuk mengambil data dari database tersebut. Di sini kita menggunakan function built-in dari PHP password verify untuk mengecek apakah plain text dari sebuah password itu sama dengan hash dari password tersebut yang kita dapatkan dari database. Di sini kita juga memanggil function session regenerate ID untuk membuat atau meregenerate ID baru untuk session. Dan di sini kita mengeset is logged in menjadi true, sehingga kita bisa mengetahui apakah user sekarang tersebut telah login. Dan juga kita mengeset name-nya dari inputan yang kita dapat dari form. Dan juga kita mengeset $session ID dengan ID yang didapat dari database dan meredirect user ke halaman home. Seandainya password salah di verify, maka akan di-redirect ke halaman index dengan validation error. Di akhir kode terdapat pemanggilan method close untuk mengakhiri statement. Di halaman home.php di sini juga membutuhkan function checkout yang didapat dari file checklogin.php, di mana function checkout tersebut digunakan untuk mengecek apakah user telah login atau belum. Sehingga di sini kita perlu untuk memulai session agar kita bisa mendapatkan data dari session. Seandainya key is login dari session belum diset ataupun bernilai false, maka dia akan di-redirect ke halaman yang didapat dari parameter redirect to ini. Kembali lagi ke halaman home.php. Jadi seandainya user mencoba memasuki halaman home.php tanpa login, dia akan di-redirect ke halaman index.php. Dan di sini juga kita membutuhkan file database.php, di mana file database.php ini menyediakan variabel $db yang kita gunakan untuk melakukan query ke database.
Di sini kita melakukan query untuk mendapatkan user yang sedang login, di mana sebelumnya pada saat login, kita memberikan nilai ke session, menyimpan ID user yang sedang login di session, sehingga bisa kita dapatkan ID user yang sekarang sedang login dari session. Dan kita bisa melakukan query ke database untuk mendapatkan user tersebut. Di sini kita melakukan MySQL fetch assoc. Function ini berguna untuk mengambil result dari query tersebut menjadi array asosiatif di PHP. Kemudian di bawahnya ialah kode HTML biasa, dan sampai di sini ada beberapa data yang harus kita tampilkan ya secara dinamis dari database, sehingga dibutuhkan sedikit kode PHP di sini. Seperti ini contohnya, kita mengambil lokasi foto profil yang didapat dari database dengan field profile pic path. Seandainya profile pic path ternyata datanya masih nol, maka kita akan membuatnya menggunakan foto default yang disediakan di folder di file ini, yaitu default profile pic.png. Kemudian jika kita lihat ke bawah lagi, sama aja di sini juga menampilkan foto profil. Nah, di sini kita menampilkan about me dari user, nama, dan lain-lain. Jika kita scroll ke bawah lagi, di sini juga sama saja dia menampilkan data about me yang didapat dari database, alamat, kota tempat tinggal, kode pos, email. Kemudian dari home.php ini kita bisa beralih ke halaman edit profile.php. Di halaman edit profile.php ini mirip dengan halaman home.php, di mana kita juga masih membutuhkan file check login.php untuk menggunakan function checkout, sehingga jika ada user yang belum login untuk mencoba masuk ke file edit profile.php, maka akan di redirect karena tidak ada data login yang ada di session. Kemudian di sini kita juga membutuhkan file database.php untuk melakukan query ke database. Di sini sama saja kita mengambil data user dengan memanfaatkan ID yang kita set dari session. Jika kita scroll ke bawah, sama saja dengan file home.php, kita hanya menampilkan data dari variable $user yang didapat yang mana datanya didapat dari database. Seperti di sini contohnya, kita menampilkan nama user dari variable $user, email, dan juga about me. Dan juga untuk inputnya sendiri, karena kita melakukan update profile, kita mengeset default value dari input tersebut menggunakan value yang didapat dari database, sehingga untuk melakukan update profile, user hanya perlu mengupdate datanya, tidak perlu menginput ulang. Kemudian untuk formnya sendiri, di sini terdapat form update.php, form yang mengarah ke file update.php, sehingga ketika form ini disubmit, maka data tersebut akan diproses ke file update.php. Jika kita lihat di file update.php, di sini kita memulai session dengan function session_start. Dan di sini kita menginclude
model user.php, sehingga kita bisa mengupdate data user dengan mudah. Di sini kita menggunakan metode update yang disediakan dari model user dan memasukkan parameter data sebagai menggunakan variable $_post dan ID user yang didapat dari session. Di sini dilakukan pengecekan apabila update gagal, maka akan di-redirect ke halaman edit profile.php dan menampilkan pesan bahwa gagal mengupdate data. Jika tidak, maka hanya akan di-redirect ke halaman edit profile.php. Jika kita lihat pada model user, di sini kita melakukan update. Di sini terdapat sebuah query update user set, di mana query ini akan dimanfaatkan untuk membuat query yang bisa kita gunakan untuk mengupdate data user. Di sini kita melooping data-data yang didapat dari $_post dan menambahkannya ke SQL, ke variable SQL, sehingga SQL nanti akan terbentuk. Sehingga $SQL nanti akan menjadi query yang benar, yang bisa kita lakukan ke database. Di sini juga kita perlu melakukan binding, karena pada saat kita membuat query, kita tidak langsung mengirim data ke $SQL, sehingga kita harus melakukan binding di sini. Di sini juga kita memanfaatkan $_post yang didapat dari parameter $data. Di sini kita mengeset key dari array binding sini menggunakan key yang didapat dari $_post. Dan di sini telah terdapat variable $properties yang berisi tipe data dari field tersebut yang dilakukan untuk bind param nantinya. Bind param dari MySQL, sehingga kita tidak perlu susah-susah lagi untuk melakukan binding secara manual dengan menggunakan for looping tadi. Setelah kita telah mendapatkan data untuk binding, maka di sini melakukan insert or update menggunakan properties DB yang kita dapat juga dari variable database.php. Kemudian kita beralih ke file database.php. Di file database.php terdapat sebuah class database yang berguna untuk memudahkan kita melakukan query ke database. Di sini juga terdapat beberapa konfigurasi host, username, password, database, dan koneksi. Koneksi di sini merupakan instance dari MySQL, sehingga pada saat dibuat, maka variable koneksi ini akan menjadi variable yang berisi instance dari MySQL. Di sini terdapat function get yang dilakukan untuk melakukan query select ke database. Di sini menerima input $query dan $binding. Di sini juga melakukan
query dengan menggunakan prepare statement, sehingga query tersebut aman dari SQL injection. Kemudian di sini terdapat kode yang dilakukan untuk menyimpan hasil dari query, dan di mana hasil dari query tersebut akan di-return di sini. Kemudian beralih ke file insert or update, ke function insert or update. Di function ini tersendiri itu terdapat parameter query, bindings, dan $id. $id di sini untuk membedakan bahwa apakah yang dilakukan itu ialah insert data or update data, sehingga jika $id-nya tidak sama dengan 0, maka function ini akan beranggapan bahwa yang akan dilakukan ialah mengupdate data. Di sini kita juga melakukan prepare statement dari query tersebut. Dan jika gagal, maka akan memperlihatkan pesan dari error koneksi tersebut. Kemudian di sini juga kita mempersiapkan data dari bindings, mempersiapkan data yang akan di-bindings ke statement. Dan di sini data-data tersebut di-binding ke statement menggunakan variadic parameters. Titik 3 di sini bermaksud untuk membuat array yang ada di $data ini, membuat nilai tiap-tiap nilai yang ada di array $data menjadi satu parameter untuk satu nilai di $data. Sehingga misalkan $data berisi A, B, dan C, maka akan menjadi A, B, dan juga C. Sehingga bisa dikatakan titik 3 ini berfungsi untuk mendestructure array $data menjadi argumen yang dapat digunakan untuk melakukan pemanggilan variadic function. Kemudian di sini terdapat if else yang dilakukan untuk mengecek apakah statement yang dieksekut berhasil atau tidak. Jika tidak berhasil, maka akan melempar sebuah error. Jika berhasil, maka statement akan di-close. Dan di sini fungsi tersebut akan return insert ID jika query tersebut bukan update. Jika query tersebut berupa update, maka dia akan return ID. Kemudian kembali lagi ke file editprofile.php. Setelah berhasil mengupdate data user, kita juga bisa mengupdate foto profil user. Di sini menggunakan sedikit JavaScript untuk mengupdate foto profil user. Bisa kita lihat di sini bahwa button checking picture akan memanggil function upload profile pic, di mana function upload profile pic ini akan mengklik form yang bertipe files. Jika function upload profile pic ini dijalankan, itu akan melakukan klik terhadap input files yang ada di form. Sehingga di sini input profile pic input ini yang bertipe files
ditambahkan sebuah event listener chain. Nah, di sini kita mengambil files yang diupload menggunakan bantuan dari event yang didapat dari event tersebut, event chain ini. Dan file image yang kita dapat itu akan kita tampilkan ke elemen output ini, sehingga kita langsung bisa melihat preview dari image yang kita upload. Setelah preview dibuat, maka form akan langsung disubmit. Setelah form disubmit, kita bisa melihat formnya tersebut. Formnya tersebut diproses di file mana. Kita bisa mencarinya menggunakan ID. Kita bisa dilihat di sini bahwa form tersebut mengarah ke function upload profile pic.php. Jika kita lihat, maka sama seperti file yang lain, dia akan melakukan cek autentikasi user. Jika user tidak login, maka akan di-redirect ke halaman index. Kemudian di sini terdapat variable target directory yang kita gunakan untuk menyimpan semua foto profil user, yaitu sebuah folder yang bernama profile pic. Contohnya di sini. Kemudian terdapat variable upload OK yang menandakan bahwa tidak terjadi error saat kita memvalidasi proses dari upload foto profil tersebut. Di sini kita mengambil tipe dari image menggunakan bantuan type dari $_files. Exploit di sini bertujuan untuk memecah atau mengsplit string menjadi array. Contohnya jika kita memiliki sebuah string dengan contoh abcd/abc.gpage. Jika kita lakukan exploit dengan separatornya slash, maka akan menghasilkan sebuah array baru seperti ini, abcd dan abc.gpage. Nah, setelah kita mendapat array ini, kita hanya perlu mengambil nilai yang terakhir, karena di nilai terakhir ini kita bisa mendapatkan nama file dan juga format file tersebut, .gpage, apakah .gpage, .png, dan lain-lain. Karena itu kita menggunakan function n di sini. Di sini juga kita juga mengambil size dari image tersebut. Tetapi fungsi getImageSize sendiri di sini sebenarnya digunakan untuk memvalidasi apakah file tersebut benar-benar file picture ataupun bukan. Karena untuk melindungi website dari serangan seperti file image yang ternyata bukan berisi image, melainkan sebuah script. Sehingga jika kita menggunakan file getImageSize ini, maka dia akan mereturn false jika file tersebut bukan file binary image. Dan di sini kita melakukan set upload OK menjadi 1 jika file tersebut benar-benar image, yang mana $check akan mereturn true jika file tersebut benar-benar sebuah image.
Dan jika bukan image, maka akan di-redirect ke halaman edit profile.php. Dan di sini juga kita lakukan pengecekan terhadap size image tersebut. Sehingga jika image tersebut size-nya lebih dari 4 juta bytes atau 4 megabyte, maka akan ditolak oleh sistem, sehingga kita redirect ke halaman edit profile.php. Dan di sini kita merename file yang diupload tadi menggunakan Unix timestamp, sehingga nanti outputnya kira-kira akan menjadi angka semua. Kita memanfaatkan $target directory ini sebagai lokasi tempat kita menyimpan. Dan juga kita menggunakan image file type untuk mendapatkan format dari image tersebut. Dan di sini kita menggunakan function moveUpload file untuk memindahkan foto yang kita dapat dari sini, dari variable $files, di mana tmp_name ini merupakan lokasi temporary dari file di mana file tersebut disimpan oleh server. Sehingga kita memindahkan foto tersebut dari temporary directory ke lokasi yang kita inginkan. Yang mana dalam kasus kita ini, kita pindahkan ke folder profile pic. Jika proses pemindahan tersebut berhasil, maka kita juga akan melakukan update terhadap data profile pic path yang ada di database dengan memberi nilai profile pic path tersebut sama dengan variable $target file. Kemudian kita meredirect user ke halaman edit profile.php lagi. Kemudian pada model user, di sini juga terdapat metode yang dapat membantu kita untuk melakukan query ke database untuk table users. Di sini terdapat metode find untuk mencari user berdasarkan ID. Di sini juga terdapat function update untuk mengupdate user, seperti yang sudah tadi dijelaskan. Di sini juga terdapat register user yang berguna untuk membuat user baru. Sehingga kita hanya perlu memanggil metode ini tanpa harus membuat query lagi, seperti yang digunakan di file register.php. Oke, kembali ke file register.php. Di file register.php, setelah user melakukan sign up, setelah user mensubmit form sign up, maka akan diproses oleh file register.php. Di file register.php ini, pertama kita memulai session terlebih dahulu, dan terdapat $required data yang berfungsi untuk nanti kita cek di sini apakah data-data tersebut tidak ada. Kalau data tersebut tidak ada, maka kita akan memberi error validation ke user dan yang nanti akan ditampilkan. Jika data tersebut tidak kosong, maka kita akan mengambil data nama, username, email, dan password dari $post. Di sini juga dilakukan beberapa validasi seperti jika panjang nama lebih dari 50 karakter, maka akan diberi error validasi juga. Username, apabila username lebih dari 20, registrasi juga ditolak. Begitu pula email. Jika email lebih dari 40 karakter, maka akan ditolak. Dan juga password. Jika
password lebih dari 50 karakter, maka akan ditolak. Hal ini dilakukan untuk menghindari jika password terlalu panjang, maka akan membebani server untuk melakukan proses hash password tersebut. Dan juga di sini dilakukan pengecekan format email menggunakan regular expression, sehingga jika email tersebut formatnya tidak benar berdasarkan regular expression yang sudah dibuat, maka akan di-redirect ke halaman index. Begitu pula username. Di sini kita gunakan regular expression untuk mengecek apakah di input username tersebut mengandung nilai selain dari yang diperbolehkan, yaitu angka, alfabet, dan underscore. Jika mengandung karakter yang tidak diperbolehkan, maka akan diberi error validation. Di sini kita menginclude model user yang didapat dari file user.php. Di sini kita mempersiapkan variable $data yang akan digunakan untuk mengupdate user, yang akan digunakan untuk melakukan registrasi. Di sini sebelumnya kita juga melakukan hashing password tersebut terlebih dahulu dengan algoritma Bcrypt. Di sini kita memanfaatkan metode register user yang tadinya didapat dari model user, sehingga kita hanya perlu memberi data tersebut ke metode data user yang akan dilakukan registrasi ke metode register user. Dan juga di sini dilakukan try catch untuk mengecek apabila ada data duplikat, maka database akan melempar sebuah error yang nantinya ditangkap di sini, sehingga kita bisa memberi error validasi untuk memberitahu user apabila username atau email telah dipakai. Dan jika proses registrasi berhasil, maka kita hanya perlu memberi nilai untuk session, yang mana session is login dan ID. Di mana session is login ini harus diberi nilai true, sehingga user akan otomatis login setelah melakukan pendaftaran. Dan juga di sini kita mengeset ID user dengan ID yang kita dapatkan dari proses registrasi. Jika proses registrasi berhasil, akan di-redirect ke halaman home.php. Untuk login sendiri, sebenarnya login kemudian setelah register, website ini juga terdapat fungsi untuk melakukan logout, di mana kita bisa melakukan logout dari navbar yang telah disediakan. Jika kita melihat di navbar, maka terdapat sebuah tag A yang mengarah ke file logout.php. Jika kita lihat di file logout.php ini, kita hanya menghancurkan session yang sebelumnya ada, sehingga nilai isLogin ataupun ID yang ada di session akan menjadi invalid. Dan setelah kita menghancurkan session tersebut, maka user di-redirect ke halaman index. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.